Dengan 1 M aja, kamu bisa dapetin rumah 3,5 lantai yang anti gempa di Kota Cibubur. Hai, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, property expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini, saya sedang berada di depan rumah listingan saya yang baru nih, yaitu rumah yang ada di klaster Ebony dari Kota Wisata Cibubur. Rumah ini nih bener-bener bagus banget teman-teman. 3,5 lantai, itu dibikin daknya itu dengan 12 titik cakar ayam nih teman-teman. Dan nggak main-main, semua spesifikasinya itu dibikin langsung karena ownernya itu kebetulan juga kontraktor ya. Langsung aja kita review rumahnya yuk. Dengan luas bangunan total itu sekitar 270 meter. Bisa kita lihat ya di bagian depan rumah, ini ada carport yang cukup luas. Jadi kalau mobil kamu itu mobil besar, bisa banget muat di sini nih teman-teman. Plus ada space juga untuk taruh motor gede kamu. Dan masih terdapat taman kecil untuk bagian depan rumahnya. Jadi bisa nanam-nanemin, kebetulan si ibu pemilik rumah ini suka banget sama tanaman-tanaman. Nih lihat, rindang dan asri kan. Terus di bagian atas daripada lokasi taman ini juga udah dikasih nih area yang terbuka void, sehingga kalau misalnya sinar matahari sama air hujan tuh masih bisa tampias, jadi bisa menyirami secara alami bagian taman depan kamu. Untuk kanopinya juga sudah didak ya, dan udah di bawahnya ini dikasih plafon dari gypsum, sehingga untuk plafonnya itu udah rapi dan udah bagus banget bagian area depan rumahnya. Di area carport ini sudah dilapisi dengan granit yang berukuran sekitar 60x60 cm dengan motif yang mirip marmer dan batuan alam seperti ini nih teman-teman. Dan di fasad bagian depan di lantai satunya juga udah dikasih batuan alam nih teman-teman, jadi makin cantik nih bagian depan rumah ini. Melewati carport dan taman, kita akan ketemu dengan teras mini yang seperti ini, bisa buat duduk-duduk ya di bagian depan rumah. Kamu bisa menikmati taman cantik dari area teras depan rumah ini. Dan di belakang saya, ini adalah pintu utamanya. Langsung masuk yuk. Di bagian pintu utama ini udah ada sistem smart door lock-nya loh teman-teman. Tapi ini smart door lock yang tipe awal-awal ya. Jadi hanya bisa diakses menggunakan kartu aja. Tapi tenang aja, masih ada slot untuk kunci manualnya. Untuk pintunya aja udah pintu yang double seperti ini ya teman-teman. Lalu di bagian sebelah kiri daripada pintu terdapat jendela kecil untuk penerangan dan cahaya alami yang bisa didapatkan dari bagian depan rumah. Ini adalah ruang tamunya. Ruang tamunya cukup spacious, mempunyai dimensi sekitar 2,5 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Melewati ruang tamu, kamu akan ketemu sebelah kanan ini terdapat satu kamar tidur untuk lantai satunya ya. Dan kamar tidur ini adalah kamar tidur yang utama. Yuk, kamar tidur utama yang ada di lantai satu ini mempunyai dimensi kurang lebih 4 meter kali 4 meter nih teman-teman. Jadi cukup lega ya. Bisa kita lihat di bagian depan terdapat jendela bukaan nih, ada 2 jendela besar untuk sirkulasi dan juga pencahayaan alami. Dan untuk rumah ini dijual sama furnish-furnishnya nih teman-teman. Jadi murah banget ya, harga 1 miliaran. Kamu dapetin di sini ada dipan, ada lemari juga, dan masih terdapat 1 unit AC untuk di bagian kamar ini. Dan di sini juga udah ada dilengkapi dengan 1 TV yang nempel di tembok seperti ini nih teman-teman. Dan untuk kamar tidur utama ini pintunya juga udah menggunakan sistem smart door lock ya, bisa diakses menggunakan fingerprint ataupun kartu akses seperti ini. Selain itu di lantai 1 ini kamu akan ketemu juga dengan ruang makan yang cukup lega kayak gini. Ya ini sebenarnya ruang makan bisa juga dipakai sebagai ruang keluarga juga ya. Di sini kamu literally bakalan dapat meja makan mini, lalu ada sofa-sofa, dan juga di sini udah ada 1 kulkas 2 pintu seperti ini. Dan ini masih berfungsi dengan baik loh. Dan di bagian tembok sebelah kanan saya terdapat 1 unit TV yang nempel di dindingnya seperti ini nih teman-teman. Dimensi untuk ruang makannya ini juga cukup spacious. Di sini kurang lebih sekitar 4 meter kali 4 meter. Nah, untuk ubin nih, di semua yang ada di lantai 1 ini menggunakan keramik dengan ukuran 60x60 yang mempunyai warna putih dengan motif sedikit warna kekuningan seperti ini teman-teman.
terdapat perbedaan level dari ruang makan ke bagian dapurnya. Ini kalau di Hong Shui Feng Shui itu bagus banget nih. Area dapurnya itu levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan ruangan lainnya. Dari ruang makan, kamu bisa mengakses ke bagian dapur bersihnya seperti ini nih. Jadi di sini bisa untuk prepping. Nah, kalau untuk dapur kotornya juga tersambung di area belakang, tepatnya di sini. Untuk dapur bersihnya ini dimensinya juga cukup oke, sekitar 3 meter kali 4 meter nih teman-teman. Dan di sini udah dikasih juga satu tabletop ya, yang udah dibikin sehingga untuk wrapping makanan juga lebih mudah, yang dilapisi dengan keramik berwarna coklat muda dengan motif yang mirip seperti batuan alam seperti ini. Di bagian backsplash daripada dapur ini juga pakai keramik dengan ukuran sekitar 30 kali 40 yang mempunyai motif kerang-kerang yang cantik seperti ini nih teman-teman. Untuk area dapur kotor ini di sini bisa kita lihat udah ada kompor tanam 2 tungku merek Modena, dan di sebelah kiri saya ini terdapat sink ya untuk mencuci piring seperti ini. Nah, untuk tabletopnya ini udah dilapisi dengan keramik ya teman-teman, yang mempunyai warna coklat seperti ini. Motifnya ada kayak motif batuan alam gitu ya. Dan untuk dapur kotor ini bisa kita lihat di sini tersambung dengan taman bagian belakang yang ini sudah dilengkapi dengan kolam ikan nih teman-teman. Jadi kalau kamu hobi melihara ikan, bisa taruh nih ikan koi kesayangan kamu di sini. Lihat nih, dari area ruang makan juga ada sliding door yang mempunyai frame dari aluminium dan tengahnya ini kaca ya. Itu ke area bagian belakang untuk akses seperti ini. Jadi kalau misalnya sambil makan itu kita bisa tetap menghirup udara segar. Karena di sini nih ada void ya teman-teman. Yang di bagian atasnya juga udah dikasih tambahan kanopi yang bisa tetap masuk skylight, sehingga kalau misalnya kamu kepingin masak siang-siang nggak perlu nyalain lampu pun bisa. Jadi bebas daripada tampias hujan. Nih, di bagian taman belakang ini untuk lantainya sudah dilapisi dengan keramik dengan ukuran 40x40 yang mempunyai motif geometris seperti ini berwarna coklat muda dengan variasi coklat tua. Dan sudah terdapat juga satu floor drain nih teman-teman, karena di area ini kan dekat sama kolam ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngeganti air atau sesuatu yang mungkin berbasah-basah ria, ini sudah disediakan floor drain satu di sini. Dan untuk lantai satu ini bisa kita lihat ya, di sini udah ada wastafel, dan di bagian belakang saya ini ada untuk kamar mandi lantai satunya. Kamar mandi di lantai satu ini cukup fungsional, mempunyai dimensi sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Di sini udah ada area showernya yang terhubung dengan water heater, dan juga udah terdapat satu toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan di sini pastinya udah ada satu floor drain ya teman-teman. Di bagian lantai untuk kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 40x40 dengan motif biometris berwarna coklat muda, dan di bagian dindingnya dilapisi dengan keramik dengan ukuran 40x60 dengan motif warna hijau bambu seperti ini teman-teman. Untuk sirkulasi udara, kamar mandi ini sudah dibantu dengan satu jendela kecil dan juga satu exhaust. Untuk sirkulasi udaranya di kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu jendela kecil dan juga satu buah exhaust. Untuk pintu kamar mandinya udah menggunakan pintu dari PVC yang berwarna putih dan cantik seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kusennya juga udah menggunakan kusen aluminium. Selesai mereview lantai satunya, sekarang kita langsung naik aja ke lantai 2-nya yuk. Di area tangganya pun anak tangganya banyak ya, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi nih, sehingga kalau naik ke lantai 2 itu nggak terlalu capek nih teman-teman, ramah buat lutut kamu. Nah kita lihat kalau railing di tangganya juga udah menggunakan stainless yang cantik kayak gini ya. Naik ke lantai 2, di sebelah kanan saya ini ada satu kamar lagi. Jadi total kamar yang ada di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur anak dan satu kamar mandi sharing. Kita lihat untuk kamar yang pertama ya. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini mempunyai dimensi sekitar 3 meter kali 3,5 meter. Di sini udah ada dipan, ada meja belajar, dan juga ada satu lemari serta satu unit AC ya teman-teman yang nempel seperti ini. Di sini juga udah ada penerangan, satu jendela besar untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya. Selain itu, terdapat satu ruang keluarga yang ada di lantai 2 yang gede kayak gini nih teman-teman. Lihat nih, ruang keluarganya kurang lebih itu dimensinya sekitar 3,5 meter kali 4 meter juga nih teman-teman. Jadi cukup lega ya. Di sini udah dilengkapi sofa letter L. Di bagian depan saya ini terdapat satu unit TV dan juga ada rak TV di bagian bawahnya.
Dan ada speaker besar nih teman-teman di bagian samping daripada TV ini. Dan di lantai 2 ini juga terdapat balkon yang gede banget. Coba kita lihat ya teman-teman. Di sini ada pintu yang kita buka mengarah ke balkon yang dimensinya juga cukup oke nih. Lihat yuk. Area balkonnya tuh gede banget, sekitar 7 meter kali 4 meter ya teman-teman. Di sini juga ada sedikit void yang kalau kita lihat ke bawah itu ke taman bagian depan rumah tadi. Nah, kalau lihat di balkon lantai 2 ini juga asik banget. Di bagian depan, kanan, kiri, ini bisa kita lihat semua untuk rumah-rumah di sekitar sini udah 2 lantai ke atas semua ya teman-teman. Jadi ada yang 2 lantai, ada yang juga udah 3 lantai atau 2,5 lantai. Dan mungkin untuk rumah ini adalah rumah yang tertinggi nih, karena sampai 3,5 lantai nih teman-teman. Sky balkon yang ada di lantai 2 ini, bagian lantainya juga udah dilapisi dengan keramik berukuran 60x60 dengan warna putih bermotif corak warna coklat kemerahan seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini untuk warna dindingnya juga warna pakainya itu pakai kalem ya teman-teman. Jadi warnanya ada warna kuning muda dipadukan dengan coklat muda. Dan untuk ke bagian depan rumah ini ada railingnya. Ini kuat banget ya teman-teman, karena sekali lagi pemiliknya itu adalah seorang kontraktor. Jadi untuk ngedak di bagian beton atas ini dan bagian depannya itu udah menggunakan kualitas yang oke banget, karena sebenarnya memang tadinya kan memang dipakai untuk sendiri ya teman-teman, tapi ternyata satu dan lain hal harus dijual, dan bagi kamu yang mendapatkan pastinya beruntung untuk membeli rumah ini nih. Untuk rumah ini ngadepnya itu ke arah selatan, jadi kalau kita lihat ke kanan sedikit itu sunset view-nya itu katanya cakep banget. Dan spill dari pemilik rumah suruh ngeliat di lantai 3 atau 4 itu bakal kelihatan banget untuk sunsetnya itu paling cakep di daerah lantai 3-4 itu teman-teman. Di balkon lantai 2 ini sudah dilengkapi dengan satu keran air dan juga ada beberapa floor drain. Jadi kalau misalnya tampias air hujan itu bisa langsung kering lewat floor drain yang ada. Di beberapa titik di bagian depan rumah ini juga udah dilengkapi dengan CCTV seperti yang ada di carport dan juga di area balkonnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau melihat untuk bagian belakang, terutama di area kamar tidur anak yang kedua dan juga area kamar mandinya. Yuk. Wah, kamar tidur anak yang kedua ini cukup spesies ya teman-teman, karena kalau kita lihat di sini dipannya ada 2, jadi tadinya itu sharing buat anak cowok ya. Di sini dapat dipan 2, kasur 2, dan juga ada lemari 2 serta 1 unit AC. Nah, untuk kamar tidur yang kedua ini mempunyai dimensi kurang lebih sekitar 3,5 meter kali 4,5 meter nih teman-teman. Dan kalau bisa kita lihat di sini udah juga dikasih 2 buah jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi dan pencahayaan alaminya, dan untuk keamanan udah dikasih teralisnya juga nih teman-teman. Kusen pintu kamar tuh rata-rata udah diganti pakai kusen aluminium ya yang ada di rumah ini. Nah, sekarang kita mau lihat ke kamar mandi sharing yang ada di area belakang. Di sini ada pintu geser kaca dengan frame aluminium warna putih menuju ke area wastafel dan juga kamar mandi lantai 2 ini. Di ruang keluarga lantai 2 ini juga sudah dilengkapi dengan 1 buah unit AC. Di sini adalah kamar mandi anak yang ada di lantai 2. Di sini adalah bagian area untuk wastafelnya, dan di sebelah kanan saya ini void yang bener-bener nyampe ke atas tuh bener-bener plong banget. Jadi udaranya itu sejuk karena ada aliran udara yang oke banget di bagian belakang sini nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk kamar mandi yang ada di lantai 2 ini, keramiknya untuk bagian lantai dan dinding itu pakai spek yang sama dengan yang ada di lantai 1, tapi dengan dimensi yang sedikit lebih kecil dengan ukuran sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter, tapi cukup fungsional karena udah dikasih untuk 1 area shower. Lalu di sini juga udah ada toilet duduk yang dilengkapi dengan jet washer, dan pastinya udah terdapat floor drain di area kamar mandi ini. Untuk sirkulasi udara juga udah dibantu dengan 1 jendela kecil dan juga 1 buah exhaust nih teman-teman. Kalau saya perhatikan ya di bagian ceiling daripada rumah ini, beberapa yang ada di luar bukan di dalam kamar itu udah dikasih variasi drop ceiling dengan lampu LED yang menambah cantik bagian ruang keluarga yang ada di lantai 1 dan juga lantai 2 rumah ini. Sekarang udah selesai review lantai 1-nya, kita naik ke lantai 3-nya yuk. Sekarang saya udah sampai di lantai 3 daripada rumah ini. Untuk mini living room yang ada di lantai 3 ini juga cukup spesial, sekitar 3 kali 4 meter, jadi cukup oke ya kalau dijadiin area duduk-duduk di lantai 3 ini juga. Dan dilengkapi juga dengan 1 kamar tidur untuk anak yang ada di belakang saya.
Kamar tidurnya cukup spacious. Di sini udah ada satu ranjang dan juga ada satu meja untuk TV seperti ini. Di sini dimensinya kurang lebih nih sekitar 3x3 meter, tapi di sebelah sana ada tambahan untuk lemari di area bagian depan ranjang. Dan untuk kamar tidur ini juga sudah dilengkapi dengan satu unit AC yang berukuran 1,5 PK dan juga ada jendela untuk sirkulasi serta pencahayaan alaminya. Kalau kita lihat keluar tuh bagian bawah itu ketemu sama taman belakang yang ada ikan koinya tadi, yang ada kolam ikannya tadi. Selain kamar tidur anak dan ruang keluarga mini, untuk lantai 3 ini juga dikasih satu sky balkoni yang cukup lega juga nih teman-teman. Nah, kita lihat ya, di sini ada pintu geser kaca nyamuk kayak gini, dan masih ada satu pintu kaca dengan list aluminium yang seperti ini nih teman-teman. Kalau kita buka itu mengarah ke sky balkoni yang ada di lantai 3 ini. Yuk kita lihat yuk. Sky balkoni yang ada di lantai 3 ini juga cukup luasa. Bisa kita lihat itu sunset itu mulai kelihatan dari balkon lantai 3 ini. Dan kalau kita lihat di bagian belakang saya, itu kita lihat ya, itu ada yang dak setengahnya untuk taruh toren, dan juga kalau kamu bisa manfaatin untuk area yang menjemur juga bisa banget. Di sky balkoni ini juga bisa dimanfaatkan loh sebagai area jemur selain yang ada di lantai 2 tadi ya. Kalau aku sih lebih prefer di sini mungkin buat area barbecue atau area rooftop ya. Asiknya sih dikasih gazebo ya di sini ya. Sambil kita duduk, kita bisa bakar-bakar ikan waktu lagi tahun baru, asik banget nih pastinya. Jadi nggak perlu nyewa tempat lagi atau villa lagi nih, tapi rumahnya udah berasa kayak villa setiap hari. Sky balkoni yang ada di lantai 3 ini berukuran kurang lebih dimensinya 7 meter x 3 meter. Di bagian bawah kita lihat ya, udah dikasih untuk betonnya ini, untuk dak betonnya ini dilapisi dengan sika. Jadi ini adalah bata expose ya teman-teman, yang dicat dengan warna abu-abu muda. Dan kita lihat di sini sudah ada selokan di sepanjang pinggiran daripada area sky balkoni, dan udah dikasih beberapa titik untuk floor drainnya. Jadi kalau hujan udah ada aliran air ya yang dilewatkan lewat floor drain ini. Selain floor drain juga terdapat satu titik keran air untuk balkon yang ada di lantai 3 ini. Sekarang kita mau melihat untuk bagian belakang itu ada pintu kaca yang mempunyai frame dari aluminium yang kalau kita buka itu mengakses ke tangga ke lantai 4 nih teman-teman. Di lantai 4 itu ada dak separuh yang dimana udah ditaruh toren, dan juga ada area untuk jemur atau sekedar duduk-duduk di area rooftop nih teman-teman. Jadi bisa ngelihat sunset dengan lebih tinggi lagi nih. Rumah ini udah sertifikat hak milik dan semua legalitasnya udah lengkap ya teman-teman. Apalagi lokasi rumah ini juga cakep banget, berada di kawasan berkembang Kota Mandiri, Medland Transyogi, Cilengsi, Bogor. Dan di area sini itu adalah area klaster yang sudah diawasi oleh keamanan 24 jam dan deket banget ke fasilitas-fasilitasnya. Hanya 4 menitan aja nih teman-teman bisa langsung pergi ke area Mall Metropolitan, ke Rumah Sakit Hermina, dan juga ke sekolah internasional nih teman-teman. Dan hanya 10 menit nih langsung nyampe ke pintu tol yang ada di kota wisata dan juga ke arah stasiun bus nih teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kamu minat banget sama rumah ini dijual butuh cepat, urgent banget, makanya harganya didiskon sepertiganya dari harga pasaran. Kamu bisa dapetin dengan harga 1,8 miliaran aja, bisa mendapatkan rumah yang udah cantik, lengkap sama furniturnya, 3,5 lantai, siap huni, bisa cash ataupun KPR, nanti aku bantu. Langsung aja hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188, dan jangan lupa ya teman-teman, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu bisa mengetahui update informasi terbaru tentang properti yang ada di Jakarta, Jabodetabek, dan di seluruh Indonesia. Bye-bye, see you next time, Expertisan.